Terima kasih. Lanjut saja presentasi, silakan. Bisa ditayangkan presentasinya, lanjut. Ya, baik Bu. Ya, baik. Terima kasih. Dibantu slide-nya Ibu. Ya. Jadi di sini saya akan berbagi pengalaman bagaimana mulai dari usaha kecil yang alhamdulillah sekarang sudah menjadi yang paling besar. Slide berikutnya. Nah, ini saya mulai dari 35 tahun yang lalu dengan home industry, jadi industri rumah tangga, usaha yang sangat kecil. Itu dengan 2 orang karyawan, di mana adalah juga asisten rumah tangga. Alhamdulillah sekarang sudah pabriknya 20 hektar, termasuk industri kosmetik lokal yang terbesar saat ini di Indonesia, dan karyawannya juga udah di atas 10.000. Punya distribution center sekarang sebetulnya udah 41, salah satunya di Malaysia, dan mantul ya. Salah satunya di Malaysia, dan alhamdulillah juga di Malaysia kami sudah nomor 3. Slide berikutnya. Nah, saya perkenalkan diri, latar belakang keluarga dulu. Ini sebetulnya supaya kita yang punya anak-anak juga mendidik anak-anaknya dari kecil dengan nilai-nilai keluarga. Nah, bapak saya adalah seorang pedagang dan beliau juga termasuk yang sukses juga di kota kecil Sumatera Barat, Padang Panjang, dan beliau juga ketua Muhammadiyah. Dan beliau sangat sosial. Dan saya merasa beliau adalah seorang yang visioner. Kenapa? Tahun 60-an beliau sudah mencapaikan IPTAK dan IPTEK. Seperti kita ketahui, Pak Habibie baru menyampaikan tahun 90-an. Jadi kami semua yang perempuan emas di SMP-nya masuk pesantren Dinia Putri. Dan kemudian saya langsung SMA dan alhamdulillah terima di ITB. Tapi beliau meninggalkan kami, masih saya kecil-kecil. Yang luar biasa juga almarhumah ibu kami. Yang mana Ibu Nur di situ? Yang kecil, Bu. Ibu Nurnya mana di situ? Saya yang ada di masih kecil di samping nenek saya. Jadi ini supaya bagaimana orang tua saya mendidik, dan begitu juga saya mendidik anak-anak saya, Prof. Jadi alhamdulillah anak saya juga sekarang bisa mengembangkan perusahaan sehingga perusahaan lebih berkembang. Nah, di sini orang tua saya ibu saya orang tua tunggal dengan 8 anak. Alhamdulillah bisa mengantarkan semua anaknya ke perguruan tinggi. 6 orang adalah lulusan ITB. Satu kata yang selalu disampaikan sama ibu saya, kita tidak usah khawatir, setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Nah, kata-kata itulah yang menginspirasi kami sampai saat ini. Slide berikutnya. Nah, ini perjalanannya Paragon tahun 85. Kenapa saya pilih industri kosmetik? Karena pernah bekerja pengalaman 5 tahun di industri kosmetik, dan saya kan punya latar belakang sekolah farmasi ITB. Nah, dengan inovasi, makanya kita perlu inovasi. Saya menemukan formula yang kualitasnya bagus, harganya lebih murah. Nah, itu tidak sampai 1 tahun. Jadi intinya kalau kita membuat produknya harus bagus, harganya bersaing gitu ya. Nah, tidak sampai 1 tahun itu semua salon udah ngambil produk kami. Dan berkembang tahun 90 saya dapat ujian yang cukup besar, mungkin lebih besar lagi ujiannya dari sekarang. Karena rumah dan tempat industrinya kebakar habis, kondisinya waktu itu minus. Kenapa minus? Karena kami punya utang sama supplier, dan piutang karena fakturnya udah banyak kebakar, banyak toko-toko yang mau nggak bayar. Nah, waktu itu kenapa saya bisa bangkit kembali? Karena yang saya pikirkan adalah karyawan. Walaupun baru 25 orang, dan saya pikirkan adalah utang. Kalau saya pikirkan diri sendiri, sebetulnya tutup karena suami masih bekerja dan gaji beliau lebih cukup. Jadi semangat peduli terhadap orang lain itulah yang saya rasakan yang menyebabkan kita bangkit kembali. Begitu juga di saat pandemi saat ini. Karena semangat bagaimana ribuan yang sudah gabung dengan kami, dan banyak juga yang sudah yang kami bantu. Dengan semangat itulah kami
tetap bagaimana menjalankan usaha ini. Kalau sebetulnya hanya mentingin diri sendiri, ya banyak perusahaan asing yang mau beli gitu ya dengan harga yang triliunan. Tapi usaha ini adalah perjuangan, boleh dikatakan perjuangan ekonomi umat lah. Jadi ternyata kita bisa bersaing dengan multinasional. Jadi semangat peduli terhadap orang lain itu ternyata bisa membuat kita semangat gitu ya. Dan pada tahun 90 itu saya merasakan banyak pertolongan Allah. Kenapa? Satu, karena selama ini saya dijaga kepercayaan dari supplier, saya minta 5 sak malah dikasih 10 sak. Dan kemudian ada kenalan yang langsung meminjamkan rumahnya. Yang ketiga, ada kebijakan BI yang memberi kredit KUK untuk 20% kreditnya untuk usaha kecil ya. Saya belum pernah minjem waktu itu, jadi agak khawatir. Saya mengajukan 50 juta. Malah banknya suruh ambil 150 juta. Jadi ini saya anggap pertolongan Allah. Biasanya kan minta 50 juta kasih 40, ini malah kasih 150. Akhirnya tidak sampai 1 tahun, saya bisa bangun pabrik kecil di daerah Tangerang dengan luas 1.500 dan bangun rumah. Dan kemudian ya telah berkembang. Tahun 95 saya kedatangan tamu dari pesantren Hidayatullah yang memberi ide kosmetik Wardah. Jadi sebetulnya ide itu bisa dari orang lain, makanya kita perlu banyak silaturahmi, saya rasakan di sini. Akhirnya lahirlah Wardah, tapi itu pun juga enggak langsung sukses, karena dijual lewat pesantren, di mana santri enggak pakai kosmetik. Nah bagi saya tidak ada kata berhenti, saya coba lagi iklan di harian terbit. Harian yang tidak terkenal, saya mendapat 2 distributor di sana, mereka jual direct selling dan supply multi level. Nah, kemudian berkembang tahun 98 ada krisis ekonomi. Ya mirip sekarang ya. Nah, karena banyak pengangguran, banyak yang gabung di multi level. Sehingga berkembang kami justru di waktu Krismon membangun pabrik kedua yang luasnya 3 kali pabrik pertama. Jadi istilahnya alhamdulillah waktu itu Krismon kami alhamdulillah Jayamon gitu ya. Dan 2002 anak pertama selesai gabung, anak 2003 anak saya kedua juga langsung gabung dan bersama-sama mengembangkan perusahaan ini. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, kata kuncinya di sini kenapa Paragon berkembang, karena ya menjaga kepercayaan dan bekerja keras, ikhtiar terus, insya Allah banyak kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 2004 kami juga pernah turun, kemudian 2005 balik berkembang kembali. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, slide. Next slide berikutnya. Nah, kemudian tahun 2009 tadinya Wardah itu kurang bagus gitu ya performanya, ya diperbaiki. 2009 kita launching Wardah. Nah, seperti kita ketahui 2009 Hijaber booming. Kaum menengah atas. Satu-satunya kosmetik yang bisa menjawab kebutuhan hijaber adalah Wardah. Kembali saya anggap itu momentumnya pas ya. Jadi ya seperti sehingga terjadi loncatan. Ya di dalam Islam tidak ada kejadian tanpa seizin Allah ya. Saya anggap itu pertolongan Allah sekian kalinya kepada kami. Kemudian 2010 kami mengeluarkan lagi makeover, itu juga disambut baik untuk konsumen-konsumen yang suka produk luar. Kemudian 2011 tadinya perusahaannya PT Pusaka Tadi Sibu kami rubah menjadi PT Paragon Technology Innovation ya supaya lebih mengglobal. 2014 tim mengeluarkan lagi Emina, produk untuk remaja. Nah, seperti kita ketahui sekarang milenial ngehit ya. Nah, kembali lagi satu-satunya kosmetik untuk milenial adalah Emina. Kembali lagi terjadi loncatan. Jadi kembali lagi momennya pas. Jadi ini pertolongan Allah lagi. Kemudian 2017 kita launching sampo. Nah, ini memang belum terlalu sukses karena bersaing dengan multinasional. Nah, kemudian 2018 kita launching lagi Insta Perfect untuk yang untuk yang premium. 2019 keluar lagi Kristalur untuk yang premium dan alhamdulillah juga disambut baik. Nah, 2020 di tengah Covid ini tim juga alhamdulillah bisa launching lagi KAF, produk khusus untuk pria. Nah, ini juga sambut baik. Nah, kalau lihat dari sejarah ini kata kuncinya bagaimana kita selalu berinovasi, mengeluarkan barang baru sehingga bisa berkembang terus.
Jadi kata kunci di sini inovasi dan kerja keras. Ya, slide berikutnya. Nah, setelah perusahaan cukup besar, kami juga tidak mampu. Akhirnya banyak sekarang profesional-profesional bekerja puluhan tahun di multinasional gabung di kami. Nah, ini saya anggap juga pertolongan Allah lagi kesekian kalinya karena mereka bergabung di kami pada saat yang tepat. Nah, sehingga terbentuk kolaborasi antara anak muda yang memiliki indera tinggi dengan profesional, memiliki value yang sama dengan kami, menghasilkan Paragon menjadi gaya corporate startup. Istilahnya perusahaan berkembang seperti startup tapi tetap profesional. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Lanjut ininya. Nah, ini brand-brand yang apa? Nah, ini brand-brand yang dikeluarkan sama tim ya, Wadah, Makeover, Emina, Kaf. Nah, ini mereka adalah orang-orang yang kreatif dan kerja keras dan anak muda. Jadi di sini kami memberi kepercayaan penuh untuk anak-anak muda. Kata kuncinya juga di sana bagaimana kolaborasi antara senior dan junior sehingga menghasilkan kerja yang terbaik. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini yang apa dari tahun 2016 ada di seminar di Paris, Euromonitor mencapai kalau Wadah adalah global fast growing brand nomor 6 di dunia ya. Ini pertama kali juga industri brand Indonesia masuk di sini. Dan bersama anak muda, Wadah terus berkembang. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi market leader dan pernah dibahas juga di Harvard Business Review. Ya, lanjut. Nah, kami sekarang udah nomor 1 di makeup, nomor 1 di moisturizer. Ini sudah melewati semua brand lokal dan brand multinasional yang ada di Indonesia. Dan kemudian cleanser kami memang masih nomor 3. Ya, lanjut. Nah, visi kami menjadi perusahaan yang berkomitmen untuk memiliki pengolahan terbaik dan berkembang terus-menerus dengan bersama-sama menjadi hari ini lebih baik dari hari kemarin melalui produk berkualitas, memberi manfaat bagi para gunian, maksudnya karyawan, mitra, masyarakat, dan lingkungan. Jadi misi kami adalah bagaimana perusahaan ini berkembang terus-menerus dan bermanfaat bagi orang banyak. Ya, lanjut. Nah, ini yang dijabarkan dalam misi, mengembangkan Paragonian, menciptakan kebaikan, perbaikan bersenambungan, tumbuh bersama-sama, memelihara bumi, mendukung pendidikan dan kesehatan, dan mengembangkan bisnis. Ya, lanjut. Nah, kalau kita lihat, jadi ada 5 value sebetulnya yang insya Allah menyebabkan Paragon ini berkembang, yaitu adalah ketuhanan, ya. Tapi tadi saya sampaikan bagaimana kita menjaga kepercayaan dan optimis setiap kesulitan adalah kesulitan insya Allah ada kemudahan. Yang kedua pedulian, ya kepedulian dan saling kerjasama, kolaborasi ya. Jadi peduli terhadap bagaimana kita hidup bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini menyebabkan kita semangat. Ketiga adalah kerendahan hati, ya hidup sederhana, cost efektif dan selalu belajar terus menerus gitu. Jangan merasa paling hebat. Ya, jadi ini yang kita terapkan. Yang keempat adalah ketangguhan atau grit, itulah kerja keras, tekun, ulet ya, ikhtiar. Dan kelima adalah inovasi. Jadi inovasi bagaimana kita juga kreatif dan agile ya. Jadi seperti cerita tadi, jadi 5 value ini mudah-mudahan kalau ini kita latih terus, insya Allah UKM bisa sukses. Slide berikutnya. Nah, ini 5 tersebut membantu Paragon bisa bermanfaat, bertumbuh, dan berkelanjutan dengan jadi bagaimana perusahaan ini, bagaimana kita hidup bermakna, bermanfaat untuk orang lain. Itu menyebabkan kita bersemangat. Ya, lanjut. Nah, ini 4 pilar CSR kami, ada kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan lingkungan. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini khusus untuk pemberdayaan perempuan, ini mungkin mudah-mudahan ini bisa kita kerjakan bersama-sama ya, menjadi pemberdayaan ya, kita mengadakan program reseller, perempuan bekerja belum memiliki usaha, jadi kita juga memiliki dengan bermacam-macam program gitu ya. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini pemberdayaan usaha, jadi kita juga bersama dengan membuat program pemberdayaan sesuai dengan potensi kebutuhan berbagai daerah. Jadi kami juga banyak, dan kemudian ada program reseller, ya mempermudah akses Indonesia. Jadi ini juga kami juga mengadakan pelatihan online ya dengan mitra pembinaan dengan bolu.id. Jadi sebelum bergabung kami juga adakan pelatihan untuk
pelatihan untuk digital. Ya, lanjut. Ya, ini pelatihan digital, dan kami juga toko-toko kami juga kami kembangkan menjadi sebagian digital. Dan alhamdulillah karena ini kami sudah latih dari tahun lalu, jadi di tengah pandemi ini alhamdulillah digitalnya berkembang pesat. Ya, lanjut. Dan jadi kemudian masyarakat bagaimana mencintai produk Indonesia, toko-toko milik daya tahan terhadap Indonesia, dan UKM bertumbuh meningkatkan, dan mudah-mudahan ini menjadi stabilitas perekonomian Indonesia. Jadi saya kira ini bisa kita kerjasamakan nanti di Istiqlal ya, bagaimana produk ini bisa untuk meningkatkan pertumbuhan stabilitas Indonesia. Inovasi berikutnya di Istiqlal, Bu Nur. Ya, insya Allah Prof. Nanti anak saya suruh. Nah, bagaimana kita lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan dapat menjadi produk unggulan di mancanegara. Ya, alhamdulillah kami di Malaysia juga ada. Ya, optimis kalau kita bersama-sama, insya Allah kita menjadi tuan di negeri sendiri. Mungkin itu sedikit sharing kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.